welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Dewi Hanhan. Oke, di video kali ini nih aku bakalan cerita sama temen aku. Ini ceritanya kita ngobrol aja sih ya, sharing-sharing. Dan pastinya aku gak sendiri dong, karena kita kan mau ngobrol ya. Oke, sebelum lanjut ke sharing kita, ke ngobrol kita kali ini, boleh dong buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dulu. Kalau udah kita lanjut ke videonya. Oke, daripada banyak basa-basi, kita langsung panggil aja, ini dia temen aku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. YouTube-nya dia, mohon maaf. Boleh dibuka dulu kacamatanya, Mbak? Iya, karena kan ini di dalam ini ya sih. Gimana kabarnya? Kita sebelumnya udah ketemu ya. Jadi mungkin kalian di follow aku. Ini cerita-cerita kayak podcast ya. Iya, ceritanya kita kayak bikin sharing gitu, sharing ke kalian. Ya, karena mungkin dari beberapa teman-teman aku di Instagram, followers aku gitu kan, mungkin tahu siapa sosok wanita ini ya kan. Siapa orang si imut ini? Karena kita tuh dulu sering apa sih namanya? Yang konten bareng, ya, terus konten bareng. tiap hari bareng deh. Sebenarnya ada lagi teman aku, dua lagi malah, cuma nggak bisa ikut, jadi kita berdua aja. Oke, langsung aja kenalin aja duluin, perkenalan dulu kali ya. Hai, nama aku Sofia Minyau. Tapi aku Terus pakai Mio gitu ya. Slogan. Oh, iya. Nama aku Sofia. Jadi aku mau pasti buat kalian yang follow kita, terus pernah nonton video YouTube kita yang di Dewi, yang nonton 1,4 sama ada yang 1,4 juta. Iya kan ada duenya, Iya, ada kita iya, berempat sama satu lagi video aku itu. Iya, karena aku itu ya samain juga konten lebih ngehitsnya tuh lebih ke OTD ya, karena kita juga sering OTD-an bareng. Nah Jadi dari situ ya kan banyak orang yang follow kita berdua dari video itu. Iya. Dan orang-orang yang follow kita itu nanyain Karena kita kenapa udah lama banget gak ketemu nih. Nanyain Hampir kenapa berapa lama kita ketemu? setahun. Hampir setahun ya. Dari itu tuh sebenarnya ada penyebabnya. Kadang aku juga Kenapanya suka risih gitu, bukan risih sih, kayak apa ya? Beberapa dari teman-teman tuh nanya, "Kak, kok udah nggak bareng lagi sama Kak Ina?" Di sini di video kali ini kita bakal bahas tuntas Bahas dan nyeritain kenapanya gitu. Nah, gitu. Oke, langsung aja kali ya. Oke, jadi yang pertama-tama gimana deh? Mau bahas dari mana dulu? Jadi gue sama si Dewi ini pertamanya itu pernah kayak marahan, kita tuh pernah marahan. Sebelumnya kita Temenan deket banget karena kan satu rumah, jadi tiap hari ketemu nih aku sama dia. satu Buat kosan. kalian yang nggak tahu ceritanya gimana, Kita tuh berempat. Iya, kita gue, berempat. Cindy, Iin, sama Siam udah married ya, jadi kita sisa bertiga nih. Jadi gimana ya? Jadi gue sama si Dewi itu sempet kayak bener-bener hubungan gue sama lu tuh bener-bener renggang banget waktu itu. Sampai lu unfollow gue. Sampai lu hapus nomor kontak gue apa blokir ya? Blokir apa dihapus cuy? Kalau dihapus Hapus ya, kayaknya dihapus sih. Kalau gue emang nggak gue hapus nomor lu, terus dia tuh juga nge-hide story IG sih, ya kan? Nge-hide story IG. Jadi kita tuh renggang. Kita tuh renggang di bulan Juni Juli kayaknya. Itu udah setahun ya sekarang. Iya, Juni Juli 2020. Nah itu tuh gara-garanya sebenarnya cuma masalah sepele banget, sepele banget. sumpah. Buat kalian yang nggak tahu, terus kenapa? Soalnya aku juga waktu awal-awal aku pisah sama dia langsung kayak pada nanyain Kak Dewinya mana, Padahal gue juga nanyain gitu kan. Jadi ceritanya gini. Karena kita sering bareng gitu kan. Karena ya emang sekosan juga ya. Jadi ini cerita kayak gini, berawal dari kayak cuma masalah sepele sih, cuma gara-gara emang kita posisinya gue sama Dewi tuh udah pindah kosan. Jadi dia udah sendiri. Gue masih bertiga sendiri ya. Gue masih bertiga di Senayan, si Dewi tuh udah di Rawamangun sendiri. Ya kan? Gue pindah dari tadinya kita berempat, gue jadi sendiri. Ada lah ya pokoknya alasan, tapi kita itu tuh pisah baik-baik aja gitu, nggak yang marahan. It's Oke. okay. Pokoknya ada suatu alasan gue pindah gitu. Cuma kita baik-baik aja ya, gue pindah tuh. Terus waktu itu gue kayak pernah minta tolong sama dia, ceritanya tuh berawal dari situ sih. Minta tolong buat jadi gue berawal, kalau dia kan udah nge-YouTube lumayan lama gitu kan. Kalau gue tuh emang baru-baru banget mau nge-YouTube kan awal itu. Jadi gue mau nge-YouTube awal itu, terus gue minta tolong buat sharing swipe up di IG gitu kan. Nah dari situ ternyata nggak ada 24 jam kan, kalau story Instagram tuh 24 jam. Nah ternyata sama si Dewi dihapus. Terus gue juga pikirnya kayak gini, gue pertama nggak tahu. Jadi yang ngasih tahu gue tuh si Cindy pas lagi posisi sendiri kan, terus ke bawah tuh ke kosan gue,
tahu nggak sih lu story yang tadi di Dewi itu dihapus tahu? Masa sih gitu? Dia nih udah nggak ada, udah dihapus gitu. Ya dalam hati gue anjir minta tolong kayak gitu doang aja, kagak mau gitu, gitu kan. Terus kan emang gue sama Dewi waktu itu posisi emang udah kita jarang kontekan ya, udah renggang, kayak maksudnya nggak karena jarang masih ketemu. baik, cuman nggak pernah kontekan chat gitu, enggak, biasa aja, jadi chat cuma kayak seperlunya. Cuma masih baik-baik aja. Terus dari situ kayak gue, oh oke deh, gue cukup tahu sama nih orang nih, gue cukup tahu kan gitu. Dan terus dari situ gue jadi kalau dia ngechat nggak pernah gue balas. Nggak balas. Nah dari situ nih awal mulanya gue nanya ke dia DM berapa kali gitu. Misalnya dia bikin story apa nih, terus gue komen dong. Hampir 3 kali dia nggak jawab gitu. Gue nanya nih apa gitu, dia nggak jawab, sampai gue, kok nih orang nggak ngebales DM gue, kenapa gitu kan ya. Gue ngerasa di posisi pas gue ngapus story itu gue kayak nggak ngerasa bersalah karena ada alasan, nanti gue ceritain. Pas dari situ gue tanya dia, sombong banget lu nggak balas DM gue, ngomong gitu. Dari situ dia baru ngeluarin unek-uneknya dia, yang ada lu kali dia yang sombong. Nah dari situlah kita ya gitulah cekcok. Tapi cekcok juga sih kayak ya di chat doang sih, di DM gitu, nggak yang pernah ketemu langsung. Ya mungkin kalau bisa posisinya ketemu langsung gue juga bakal ngejelasin gitu loh. Nah sebenarnya alasan yang tadi ceritain itu, posisi emang dia minta tolong gue buat swipe up akun YouTube dia, karena kan dia baru main. Gue seneng temen-temen gue main YouTube juga gitu lah. Ya intinya ya teman-teman gue, ayo kita maju bareng, gue juga mikir gitu loh. Cuma di posisi itu pas dia minta tolong ke gue itu, gue keadaan lagi kacau, lagi bad mood. Terus dari situ tuh kayak banyak yang gue sampai tiga orang kan, lu Siam, Cindi, yang gue promosiin tuh, sih kayak soal promotin doang gitu. Gue promotin, dan dari situ banyak yang minta tolong sama gue gitu. Oke, mungkin di situ gue bisa dibilang jahat kali ya, maksudnya iyalah orang tinggal tiba minta tolong kayak gitu doang, nggak mau gitu. Cuma kan kita nggak tahu kondisi orang itu lagi kayak gimana gitu kan, entah dia lagi nggak enak hatinya apalagi gimana gitu kan. Dari situ gue emang lagi bad mood, terus kayak apa sih kok DM gue isinya kayak minta promotin semua gitu. Gue males dong, kayak udah deh mending gue hapus aja gitu kan. Udah gue hapus semua story gue, udah gue di situ gue ngerasa oke, gue baik-baik aja gitu. Pas di situ dia nyeritain kan, oh ternyata masalahnya ini gitu kan ya. Terus di situ udah tuh, di situ kita diem-dieman ya, nggak itu. Nah dari situ gue kenapa nge-hide story lu, nge-hide story Cindi, story Siam, karena gini, gue tadinya berempat gue tuh gimana sih, intinya susah seneng bareng gitu. Gue juga inget gitu, gue pas lagi susahnya sama mereka gue juga inget gitu. Cuma kayak gimana, kayak posisi mereka bertiga nih, emang sih gue pindah itu pilihan gue sendiri gitu ya. Cuma kayak lagi di posisi berantem gitu, gue sendiri, mereka bertiga, kayak gue gimana sih, kayak gue sendiri gitu loh ya. Dan dari situ kenapa gue nge-hide story lu pada itu, karena ya apa ya, gue nggak mau tahu tentang kehidupan kalian gitu loh. Gue nggak mau, oke lu serah gitu, lu mau ngapain, kayak mau jokin balik, kayak mau ngapain, serah gitu kan. Intinya gue nggak mau tahu, karena di posisinya gue kan sendiri. Terus gue di situ kan kayak disalahin gitu kan sama ini, ya mungkin ya gue salah gitu, terus kayak dipojokin gitu, intinya gue salah. Terus ya udah gue udah nggak mau tahu lah tentang kehidupan mereka kan. Dan dari situ gue juga untungnya Cindi itu sebagai penengah kita ya. Cindi sebagai penengah kita, gue minta tolong sama Cindi. Kalau Cindi sih nggak mihak lu, nggak mihak gue gitu kan. Dia nengahin sih ya, kayak kalau gue ya salah dia juga ngebilangin gitu, gue salah, kalau dia salah juga sama ngebilangin gitu. Dan dari situ tuh udah lama banget ya kita, udah lama banget itu, nggak sampai apa sih, udah bener sampai nggak ada kontak sama sekali. Gue hapus WA. Kalau WA sih cuma lu sama Siam doang, kalau Cindi kan enggak ya. Udah tuh dari situ kan gue hapus. Udah kan gue nggak tahu lagi tentang kehidupan lupa. Jadi ceritanya tuh kayak gitu. Nah jadi kenapa gue unfollow si Dewi ini, karena ya gue gini loh, emang gue tuh bener-bener kayak apaan sih nih orang gitu. Ya buat apa gue follow dia aja kayak bener-bener kayak udah asing gitu buat gue. Dia tuh nggak pernah nonton story gue bahkan, ataupun apapun, intinya udah beda gitu, udah beda banget. Terus intinya nih orang asing buat gue, ya udah gue unfollow. Cuman bukan berarti gue tuh enggak, tapi serius loh, gue nggak tahu lo unfollow gue ini, karena itu tuh unfollow gue unfollow dia tuh bener-bener baru 2021 ini, tapi bulan apa gue lupa, pokoknya bulan awal bulan sih, awal dan kita juga sempet baikan ya pas gue tunangan. Kita juga baikan, gue kan ulang tahun, gue tunangan, dia ngucapin, iya, tuh udah baikan tuh. Dan gue tuh ngucapin panjang banget. Iya, ini maksudnya gue tuh udah memaafkan, udah melupakan.
dan Itu nggak pas tahu 1 Agustus tiba-tiba lu kayak gitu 2020 kayak ya? gitu lagi. Jadi gue tuh orangnya sebenarnya kayak gini, kalau ya oke kita punya masalah terus marahan, gue tuh paling nggak bisa marahan lama. Gue gampang lupain, kayak oh ya udah, yang udah ya udah gitu. Buat apa sih gue sama lu segala marahan? Gue di dunia ini nyari apa weh? Ya kan hidup sementara, terus ada musuh, lu bahagia kayak musuh nggak seneng, ya kan gitu. Makanya gue kayak oh ya udah deh gitu. Tapi gue salut sih bener sama Iin, karena kita awalnya udah nih ceritanya marahannya kayak gitu kan, dan itu berlangsung lama banget, hampir setahun. Weh. Dan tiba-tiba, yang waktu udah ngucapin gue tunangan sama ulang tahun tuh marahan lagi, karena ada satu hal lagi lah ya, ada satu hal lagi yang bikin kita berantem ya, lagi. Ini orang apa gini lagi gitu. Gue tuh ngerasanya kayak dia kayak nggak seneng gitu, nggak seneng kayak gue, kayak malah pengen ngejatuhin gue di orang tuh, kayak nggak ngedukung gue gitu. Lu tuh temen gue, kenapa lu nggak dukung gue? Gue tuh mikirnya kayak gitu. Terus Padahal dia kayak gue sih ya. Terus juga kayak gue mikirnya sumpah lu jahat banget. Makanya gitu, di situ gue blokir dia karena itu juga. Padahal di situ salah paham, cuma udah gue jelasin. Ada satu hal lagi itu nggak bisa gue ceritain. Intinya ada satu hal itu, kita jadi berantem lagi nih, udah jadi tambah lama banget kan. Dan yang bikin gue kaget, tiba-tiba dia DM gue, kayaknya follow dulu deh, gue juga nggak sih. Gue follow back dulu. Dia DM, intinya gitulah, saling maafan gitu ya, maksudnya minta maaf gitu. Terus dia ngajak pengen ketemu, dia ngomongnya pengen cerita. Kata gue, ini kenapa? Jujur demi Allah, dia DM gue tuh seneng. Jadi kayak gue tuh orangnya apa ya, males memulai gitu loh, kayak oke, mungkin kalau misalnya namanya masalah pasti sih kayak gue ngerasa harus bener. ada yang ngalah satu iya, gitu. kayak gue ngerasa bener loh, dan gue juga ngerasa bener gitu. Sama, jadi kayak kita tuh kayak gue merasa terzolimi, egois lah gitu juga ya. merasa terzolimi. Karena ya gitulah, karena keegoisan kita ya. Jadi kita nggak kelar-kelar nih masalahnya, padahal Dan masalah dari- sepele. Dan dari situ lu gue nge-DM dia tanpa intinya- dosa, kayak seakan baik-baik aja. It's okay. Jadi prinsip gue gini, coba deh gue DM, nih orang responnya gimana? Kalau emang responnya baik, oh oke, ini berarti ada celah buat gue masuk lagi ke kehidupan dia lagi gitu kan. Kesannya gue kayak hubungan sama dia, selingkuh. gue ada celah lagi buat memperbaiki semua kesalahan kita yang lama, terus juga bisa buat sharing tuh kenapa kita kok kayak gini gitu. Terus ternyata si Dewi ini dia welcome gitu, gue pikir dia nggak, maksudnya cuek gitu, tapi gue bodo amat sih, gue nggak peduli sih. Intinya gue bakalan minta maaf, terutama minta maaf karena gue sempat unfollow dia karena gue terlalu egois gitu kan. Intinya kita saling maaf-maafan lah ya di DM itu. Dan dari situ kita nggak bisa ketemu nih karena sama-sama sibuk kan. Terus kita tuh ketemu pas di kosan Cindi ya. Kita ketemu di kosan Cindi, cuma kayak masih kaku gitu loh, karena belum harus gimana ya gitu. Karena udah lama nggak ketemu, ada masalah, terus kayak belum dikelirin gitu loh masalah itu tuh, kita belum ngobrol gitu, karena kan dia pengen ketemu, aku belum bisa, aku ngomong aku belum bisa. Terus jadinya ya gimana sih, belum ada waktu buat kita cerita gitu kan. Iya, tapi kan masih canggung sih dari situ. Nah pas itu nggak lama kemudian lu nganterin itu kan souvenir siang buat gue, dan dari situ udah itu tuh nggak niat ketemu ya. Iya, gue tuh enggak sih, gue emang nyari kesempatan gimana sih gue biar ketemu nih orang gitu, biar nih orang tuh mau ketemu sama gue, dan kita tuh, gue intinya pengen semuanya udah baik-baik aja. Dan makanya gue bingung nih, gue mancing dia gimana ya, soalnya dia bukan terzolimi anjir, terrumahan banget gitu loh sekarang. Sibuk kayak gitu susah ya, gitu bisa. keluar kan dia. Terus ya gue mikir, aduh gimana ya caranya ngetemuin ya. Yaudah gue usaha kayak sengaja, gue pengen cerita, pasti kan oh yaudah deh nih. Terus waktu pokoknya lagi galau nih, gue, lu di mana di sini, gue jemput, gue lagi di Kelapa Gading. Emang pasti gue lagi nginep di apartemen gue kan deket kan dari dia. Gue tuh di saat lu sedih, oke lah sini gitu loh. Mas Gue terlalu sih, gue pas lagi galau tuh pernah ya, namanya calon pengantin lah ya, ada aja ya masalah. Gue lagi galau, terus dia kayak, lu di mana gitu, kayak gimana sih, kita lagi sedih, terus ada orang yang nanya, orang yang peduli, lu di mana, sini ketemu gue gitu kan. Kayak oh my god gitu kan, gue siap jadi pendapat aja ya. Padahal gak ketemu tapi jadinya ya. Tapi yang ketemu dia nggak mau, nggak mau gue jemput, ya udah. Karena kan gue posisi juga kalau mau ke Cindi, ya itu kan. Bukan PA malam-malam lu. Gimana sih, gue sering galau dong berarti. Iya, gara-gara dia 500.000 itu loh pokoknya. PA lu yang minta dekat. Oh iya itu. Saking seringnya kali ya gue galau punya masalah. Ya salah.
Nyesel lah. Ya kayak gitu intinya. Ya sudah deh Ya kita. gitu intinya Baik. permasalahannya itu sekarang kita udah biasa aja, udah clear dan Udah nggak ada malam itu juga udah kita keluarin ceritain unek-unek, semuanya. jadi kayak apa ya, dia nyeritain gitu dan gue juga ngejelasin gitu kan biar nggak ada kesalahpahaman lagi antara kita. Udah akhirnya udah kita apa sih namanya, ya udah intinya saling memaafkan gitu, terus saling udah lupain misalnya udah mau udah. Sekarang gimana caranya, apa sih namanya kata lo ya masa kayak gini terus gitu kan, kita hidup di dunia mau nyari apa sih gitu kan, kayak nggak enak gitu. Kita punya musuh tuh bener-bener nggak tenang. Sebenarnya bukan musuh, tapi cuman pasti ada yang Nggak. ada rada nggak sukanya gitu Iya, ketika iya. lu lihat dia gitu ya nggak sih? Kayak apaan sih nih orang gitu. Iya. Kalau gue dulu gitu, ya apaan sih nih orang anjing gitu. Gitu jujur-jujur kayak gitu. Kalau gue kan udah nggak tahu kehidupan lu ya, maksudnya nggak stalking nggak apa, jadi udah bener-bener, berarti udah bener-bener wafat gitu dalam hidup gue. Ya makanya kayak orang asing. Iya. Gitu. Tapi gue sekarang bener-bener sih senang banget gitu, kayak Bisa kayak dulu lagi. terus ya gue kayak kembali ke gue yang dulu gitu, karena emang kita awalnya dari sini gitu kan, di konten kita bareng gitu. Hidup lebih indah Iya kayak gitu kalau guys. Jadi intinya- kalian nggak ada musuh, nggak ada, pokoknya boleh orang mau benci sama kita kayak gimana pun boleh, tapi lu jangan benci atau sebaliknya jahat sama si orang itu gitu. Kalau gue sih gitu, Karena- bokap gue selalu ngingetin gue ngomong kayak gitu Kayak gitu tuh terus salah selalu satu maafin gitu. kayak gitu tuh salah satu penyakit hati ya. Iya. Itu tuh bener-bener yang namanya penyakit hati gitu Susah loh. banget sih. Susah. Terus gue ngalah aja nggak apa-apa, ngalah. Gue Ngalah salut itu sama bukan dia berarti mau lu ngalah kalah. gitu. Nih, menang jadi abu, kalah jadi areng. Apa Anjay. sih begitu sih? Kata bokap gue gitu sih, katanya kalah menang tuh sama aja, nggak ada kalah menang. Lebih baik lu baik sama semua orang ya kan? Biar apa? Biar doain yang baik-baik, ya kan? Ketika lu lagi insya Allah dapat rezeki, pasti orang nggak ada yang iri dong kalau lu nggak ada musuh gitu Iya. kan. Tujuan gue gitu cuma satu, nggak ada Gak ada musuh. nggak ada musuh. Nggak ada. Gue mau Mungkin maafkan kalau siapapun orang yang pernah nggak suka sih nyakitin wajar gue. ya, karena Iya. kan kalau Kalau nggak suka mah tuh orang banyak yang kali. enggak gitu sih kalau nggak suka. banyak berantem lagi sama gue. Maksud gue kalau nggak suka nggak kenal nggak suka gitu iya, loh. iya, terus maksudnya tuh kita tuh nggak harus menuntut semua orang tuh buat suka sama Iya, Nabi kita Muhammad gitu. aja dibenci sama Iya. setan. Iya. Jadi yang benci kita itu setan Iya. gitu. Lu setan. Intinya kayak gitu sih, jangan menuntut hidup ini tuh kita semua orang tuh suka sama kita, enggak gitu. Pasti ada aja sih orang yang nggak suka gitu. Cuma ya kalau bisa jangan ada jangan ada musuh lah gitu. Itu bener-bener nggak enak, hidup tuh nggak tenang gitu. Memaafkan semua orang yang ngejahatimu adalah jalan terbaik. Oke? Ya, Oke, sekian maksud aku mau sama si Dewi tuh sharing tentang pertemanan. Pasti beberapa kalian juga mengalami hal kayak gini, kayak lu dulu pernah teman deket banget, bener-bener tiba-tiba lost kontak, tiba-tiba kayak orang asing nggak kenal. nggak boleh kayak Caranya gitu, ya lu harus jangan gengsi buat minta maaf, lupain semua masalah yang pernah bikin lu sakit hati, gitu. Buka lembaran baru. dan inget baik-baiknya dia. Iya, kan? Nggak semua di hidup dia tuh jelek gitu. Iya. Pasti ada baiknya. Dan kita jangan ingat-ingat buruknya aja. Iya. Gitu. Oke guys, mungkin sekian dulu. Semoga sharing kita ini Iya. bisa bermanfaat ya Iya, buat betul. kalian yang menjalin pertemanan. Ya kita anjay. Ini Biar sedih banget awet. sih, ini sedih banget sih, serius nggak ada Cindy, nggak ada Siang. Terus kita tuh berempat. Gue tuh pengen banget meet up berempat, kita kumpul kayak dulu, cuma Cindy sibuk Udah dengan habis. dunianya, Siang sibuk dengan suaminya. Ini OTW, sini ada siapa ya? Nggak tahu udah habis siapa ya. Oke guys, kita tutup aja video kali ini. Dan abis ini kita juga bakal bikin konten ya, pastinya di channelnya Iin Sofia. Jangan lupa subscribe Iya. ya. Sofia. Oke, Thank you for watching and see you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.